Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah dan selalu semangat untuk pembelajaran kita meskipun kita belajar dari rumah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, setelah pembelajaran kita pada pagi hari ini berlangsung, diharapkan siswa yang pertama menghayati adab sholat dan zikir. Yang kedua, mengetahui dalil tentang sholat dan zikir. Yang ketiga, terbiasa menerapkan adab sholat dan zikir. Dan yang terakhir yaitu mengetahui apa saja adab sholat dan zikir itu. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian adab sholat dan zikir. Yang pertama, pengertian adab. Adab adalah etika sholat dan zikir yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Dan sholat, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya sholat itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap orang muslim. Nah, berbicara tentang kewajiban, bahwasanya apabila kita tinggalkan maka kita akan berdosa, dan apabila kita melaksanakannya maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salat menurut bahasa ialah doa, sedangkan menurut istilah ialah suatu bentuk ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian zikir. Zikir berarti mengingat Allah, yaitu dengan cara memperbanyak menyebut sifat-sifat keagungannya atau kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, sahabat, dan orang-orang saleh sebelum kita, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Setiap kita pasti menginginkan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara diterima atau tidaknya solat itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya berusaha untuk memperbaiki solat kita dan menjaga etika dalam solat. Nah, selanjutnya yaitu dalil naqli tentang solat. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalil yang kedua yaitu Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi apabila seseorang itu belum terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya solatnya itu masih
diragukan dan harus diperbaiki lagi. Selanjutnya tentang adab sholat. Nah, adab sholat di sini yang pertama yaitu khusyuk. Nah, khusyuk adalah orang-orang yang apabila mereka itu melaksanakan suatu ibadah, mereka seolah-olah merasakan bahwa mereka itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu benar-benar fokus kepada ibadah tersebut. Selanjutnya yaitu dengan hati yang ikhlas. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ikhlas itu ialah memurnikan, bersih dari kotoran. Nah, jadi kita itu berbuat sesuatu hanya semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mengharapkan pujian dari orang lain. Selanjutnya yaitu tepat waktu. Nah, ketika azan telah berkumandang, maka sesegera mungkin kita untuk mengambil wudhu dan melaksanakan sholat. Kemudian menjaga kebersihan dan kesucian sholat dari tempat najis. Nah, ketika kita hendak melaksanakan sholat, kita harus memastikan bahwasanya badan kita dan juga tempat kita untuk melaksanakan sholat itu suci dan bersih dari berbagai kotoran. Selanjutnya yaitu memakai pakaian terbaik. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus memilih pakaian yang terbaik, yaitu pakaian yang menutup aurat. Seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita masuk kepada bacaan gerakan sholat. Nah, yang pertama niat. Niat itu dibaca ketika sholat akan kita laksanakan. Nah, itu ada niat sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, sama isya. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kita baca dengan Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan membaca doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca salah satu ayat pendek. Yang ketiga yaitu ruku. Nah, ruku bacaannya ialah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian iktidal yaitu dengan membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian dilanjutkan dengan sujud yaitu dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan membaca Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian dilanjutkan dengan tasyahud awal. Pembacaannya ialah At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dilanjutkan dengan duduk tasyahud akhir dengan membaca At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Yang terakhir ialah salam, yaitu dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk kepada adab bagi makmum yang sholat berjamaah. Yang pertama yaitu diusahakan tidak terlambat. Yang kedua, sebelum imam masuk, makmum tidak boleh bangkit untuk melaksanakan sholat walaupun iqamah sudah dikumandangkan. Kemudian yang ketiga yaitu langsung mengikuti gerakan imam ketika makmumnya terlambat masuk. Yang kemudian yaitu adab bagi imam dalam sholat berjamaah. Yang pertama, hendaknya imam itu dipilih yang lebih utama. Maksudnya dalam bacaannya dia lebih bagus, dalam akhlaknya, dan lain sebagainya. Kemudian hendaknya imam tidak memulai takbiratul ihram sebelum saf lurus. Kemudian terakhir yaitu hendaknya imam meringankan sholatnya. Selanjutnya yaitu hikmah sholat. Yang pertama, mendidik disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, menjadikan hati tenang. Yang ketiga, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah. Yang kelima, solat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang terakhir yaitu solat itu dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Selanjutnya kepada anak-anak ibu, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama yaitu bagaimana adab ketika solat? Yang A, solat sambil bergurau. Yang B, solat dengan khusyuk. C, solat sambil memikirkan hal yang lain. Dan D, solat dengan tergesa-gesa. Silakan dijawab. Kemudian tuliskanlah niat solat 5 waktu dengan lengkap beserta artinya di kertas double folio. Kemudian buatlah video Ananda membaca surat Al-Fatihah dan dalil nakli tentang solat. Untuk videonya nanti dikirimkan ke Telegram Ibu. Kalau ada dari Ananda Ibu yang belum paham ataupun yang belum mengerti, silahkan ditanyakan di grup Akidah Akhlak. Sekarang sesi kesimpulan. Yang pertama, solat yaitu pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Sang Khalik atau pencipta. Yang kedua, solat adalah suatu bentuk ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang ketiga yaitu kita wajib memperhatikan adab dalam solat agar tujuan dari solat itu yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar bisa tercapai. Sekian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.